Hi, welcome back to the series. This is episode 2 part 4. Selamat datang kembali di seri persiapan TOEFL ITP. Ini episode 2 bagian keempat. Baik, sebagaimana saya informasikan di akhir episode 2 bagian ketiga, di bagian keempat ini kita akan melakukan review. Jadi di buku ini setelah beberapa skill dibahas, biasanya mereka akan memberikan review. Nah, ini adalah review untuk skill nomor 6 sampai 8, sentences with multiple clauses. Anda ingat 6 itu adalah use coordinate connectors correctly, dan kemudian di 7 dan 8 kita berlatih atau belajar tentang adverb connectors, adverb subordinate connectors, begitu ya. Nah, ini adalah review 6-8. Instruksinya sama, underline the subjects once, the verbs twice in each of the following sentences, and then circle the connectors, then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Mari kita coba. Nomor 1, until the registrar makes a decision about your status, comma, you must stay in a non-classified category. Oke, until adalah konektor, registrar itu adalah subjek, kemudian makes adalah verbnya. Karena konektor mulai di awal, makanya kita harus letakkan koma di akhir clause-nya. And then you-nya subjek, dan kemudian must stay-nya adalah verb. Oke, kalau begitu kalimat ini punya 2 subjek, 2 verb, dan 1 konektor. Oleh karena itu kalimat ini correct. Correct ya, C, sorry. Next, number 2. Nah, kalau Anda ingat aturan pemakaian coordinate connectors bahwa mereka tidak bisa memulai kalimat, di sini kita melihat kata or di depan kalimat. Otomatis kalimat ini sudah langsung salah. Begitu ya. Next, number 3. The parents left a phone number with the babysitter in case a problem with the children. Again, parents adalah subjek, kemudian verbnya adalah left. Kemudian in case. In case itu adalah konektor. Kalau kita ingat skill nomor 8, saya pikir. Ya, in case. Itu ada di condition. Oleh karena itu ini konektornya, dan kemudian problem ini adalah subjeknya. Kita tinggal mencari verb untuk problem ini. Ternyata sesudah kata problem sebagai subjek ini tidak ada verb. Oleh karena itu kalimat ini incorrect karena dia missing verb yang kedua. Next, number 4. The furniture will be delivered as soon it is paid for. Furniture-nya adalah subjek, kemudian will be delivered adalah verb. Nah, ini dia, as soon. As soon adalah konektor yang salah karena tidak lengkap. Seharusnya adalah as soon as. Ini adalah adverb of time ya. Adverb clause of time, connector. Harusnya adalah as soon as. Sementara di belakang sih sebenarnya kita bisa melihat it adalah subjek dan kemudian is paid adalah verb. Itu benar. Jadi ini incorrect karena incorrect connector. Next, number 5. Whenever you want to hold a meeting, comma, we will schedule it. Whenever adalah konektor, kemudian subjeknya you, dan kemudian want adalah verbnya. Setelah itu kita melihat ada koma, dan kemudian we subject, will schedule adalah verb. Lengkap, correct. Number 6. The government was overthrown in a revolution, comma, the king has not returned to his homeland. Government adalah subjek, was overthrown itu adalah verb,
Nah, di sini ada koma, tetapi kita tidak melihat konektor di depan. Coba kita lihat di belakang apakah ada konektor. Ternyata the king adalah subjek, kemudian has not returned itu adalah verb. Dan tidak ada konektor. Oleh karena itu kalimat ini incorrect karena missing connector. Oke, ini review skills 68 di mana kita mereview the use of coordinate connectors and, or, but, so, yet, yang lagi-lagi aturan pemakaiannya tidak bisa memulai kalimat dan kemudian harus didahului oleh koma. Sementara 7 dan 8 itu adalah adverb clause connectors yang terbagi menjadi 6 berdasarkan maknanya. Ada time, ada cause, ada condition, ada contrast, ada manner, dan place. Baik, saya akan tinggalkan nomor 7, 8, 9, 10 seperti biasa untuk Anda coba kerjakan sendiri. Baik, sekarang kita lanjut pada review berikutnya. Lagi-lagi ini adalah review TOEFL exercise skills 6 through 8. Jadi lagi-lagi review skill 6 sampai 8 tetapi dalam bentuk multiple choice seperti pada tes TOEFL ITP sesungguhnya gitu kan ya. Mari kita lihat. Nomor 1, the President of the US appoints the cabinet members, dan kemudian ada koma. Blank appointments are subject to Senate approval. The president adalah subjeknya. Okay. Kemudian appoints adalah verbnya. Kemudian kita melihat ada koma di sini. Dan kemudian appointments lagi-lagi subjek. Dan kemudian verbnya adalah are. Baik, berarti kalimat ini butuh apa ya? Sudah punya 2 subjek, 2 verb, dan kemudian kita melihat di sini ada koma di awal dari clause kedua. Nah, kalau Anda ingat, ini adalah syarat penggunaan coordinate connector. Oleh karena itu, yang harus dipilih adalah coordinate connectors. Dari pilihan yang coordinate connectors adalah D. Baik, berikutnya. Baik, sebentar, saya harus mempertipis sedikit. Okay. The prisoner were prevented from speaking to the reporters because, dari sini kita tahu prisoners adalah subjeknya, kemudian were prevented itu adalah verbnya, dan kemudian ada konektor because. Oleh karena itu di belakang kita membutuhkan subjek dan verb kalau begitu. Kita lihat dari pilihan yang mana subjek dan verb. Nah, kita lihat di D. Superintendent subjek, didn't want verb. Oke, oleh karena itu pilihannya adalah D. Lanjut lagi, like Thomas Burgers' fictional character Little Big Man, koma, Anda ingat like itu apa? Like itu adalah preposisi ya. Nah, jadi kayaknya dari sini sampai koma. Oh, Anda ingat skill nomor 3 yang disebut dengan appositive phrase? Nah, ini juga positive phrase. Karena like Thomas Burgers' fictional character Little Big Man itu sama dengan Lauderdale ini. Lauderdale itu kalau begitu adalah subjeknya, dan kemudian manage itu adalah verbnya. Dan kemudian kita melihat di sini ada where yang berfungsi sebagai konektor. Nah, kita cek di belakang. Of important events took place. Kita bisa tentukan bahwa took place adalah verb ini. Oleh karena itu yang diperlukan adalah subjek. Ya, kita membutuhkan subjek yang mana dari jawaban yang hanya subjek. Oke. C. Betul?
Kita tidak bisa memilih A karena A ada subjek dan kemudian ada verb lagi. Juga sama ada verb di B, juga sama ada verb di D. Oleh karena itu yang subjek saja adalah C. Nomor 4. Sucked groundwater from below, some part of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Some parts of the city berarti ini adalah subjeknya. Kemudian have begun itu adalah verbnya. Nah, dengan demikian, ini ada koma, kita perlu menandakan ini. Biasanya kalau sebuah klosa diakhirin dengan koma, dia adalah klosa yang dimulai dengan konektor. Nah, kita lihat konektornya yang mana dari alternatif jawaban ini yang dimulai dengan konektor. Gampang sekali, tentunya kita bisa mengidentifikasi B sebagai jawaban. Karena B dimulai dengan konektor S. Oke? Selanjutnya, case studies are the target of much skepticism in the scientific community, nah, ini perlu. Case studies adalah subjek, kemudian are adalah verb, dan kemudian ada koma, Anda ingat. Dengan demikian ini adalah harusnya diikuti oleh sebuah coordinate connectors. Yang mana coordinate connectors? Kita punya dua pilihan, C dan D. Nah, dari konteks, beda antara C dan D adalah kalau C itu kalimat aktif, sementara D itu adalah kalimat pasif. So, your understanding about active versus passive ini sangat mendasar sebenarnya. Walaupun nanti kita akan mengulang tentang aktif dan pasif ini, tetapi di bagian belakang cukup jauh. Nah, di sini dianggap bahwa Anda mengerti aktif dan pasif dan bisa memutuskan apakah kalimat ini bermakna aktif atau bermakna pasif. Dalam konteks ini, used extensively by numerous researchers membawa makna pasif. Oleh karena itu kita harus memilih D. Oke, guys, jadi di sini ada catatan. Anda harus mengerti active dan passive voices in English. Karena banyak sekali dalam soal-soal di TOEFL itu mengandaikan bahwa Anda mengerti perbedaannya. Oke, terakhir. According to the hypothesis in the study, according to the hypothesis in the study, the monarchs pick up the magnetic field of the blank. Kalimat ini sepertinya kalimat sederhana ya, karena di bagian awal itu tidak ada subject verb. Dia hanya merupakan phrase saja, dan ini boleh kita katakan sebagai positive phrase. Nah, subjeknya adalah monarchs, kemudian verbnya adalah pick up. Dan kemudian kita melihat ada kata migrate di sini. Pick up the magnetic field of. Of ini adalah preposisi, oleh karena itu dia harus memiliki objek. Ya, objeknya adalah targets ini karena semuanya ada di dalam alternatif jawaban. Jadi picks up the magnetic field of the target. Ya. Dan kemudian di belakang ada kata migrate. Karena beda antara A dengan A, D, dan kemudian B, C adalah A dan D hanya merupakan frasa. Sementara B dan C lagi-lagi objek dari preposisi of, kemudian ada konektornya, dan kemudian ada subjek. Karena migrate tadi kita curigai sebagai verb, oleh karena itu dia harus punya subjek. Nah, karena dianya menjadi dua subjek dan dua verb, berarti harus memiliki konektor.
Oleh karena itu memang alternatif A tidak boleh dipilih dan alternatif D tidak boleh dipilih. Nah sekarang lagi-lagi, since monarchs migrate by following magnetic fields atau since monarchs are migrate. Kata are migrate, ya, are migrate ini tidak ada dalam tense apapun juga. Jadi to be ditambah base form itu tidak ada tense-nya. Oleh karena itu pilihan ini tidak benar. Makanya jawabannya adalah B. Baik, saya pikir cukup. Kalau Anda lihat di bagian bawah masih ada 7, 8, 9, 10 yang bisa Anda coba sendiri. Saya sudah tunjukkan kira-kira bagaimana cara menganalisanya. Tetap sama, subject, verb, connector, subject, verb, connector. Oke. Baik, review yang terakhir adalah review exercise skills 1 to 8. Nah, ini kita mengulangnya jadi dari skill nomor 1 sampai nomor 8. Berarti sudah campur. Dan reviewnya dalam bentuk multiple choice sebagaimana biasanya ada di dalam tes TOEFL ITP sebenarnya. Kita lihat, hati-hati kalau begitu. Yang harus kita bear in mind adalah bisa saja kalimatnya adalah kalimat sederhana, simple sentences, tetapi juga bisa kalimat kompleks. Mari kita lihat the three basic chords in blank, the tonic, the dominant, and the subdominant. Berarti the three basic chords ini adalah subjek. Ya, the three basic chords ini adalah subjek. Dan kita belum melihat. Oh, di sini ada preposisi. Ya. Anda harus perhatikan bahwa di sini ada preposisi. Oleh karena itu preposisi ini harus mengambil objek. Dan dalam pilihan semuanya ada ini, yaitu functional harmony. Nah, setelah dikasih objek, oleh karena itu kita masih harus mencari verb dari the three basic chords yang jamak ternyata, ya, yang jamak ternyata. Oleh karena itu kita harus memilih C. Kita tidak boleh memilih D karena D ada D yang merupakan subjek lagi. Baik, selanjutnya. Blank Hill Telescope at the Palomar Observatory in Southern California, scientists can photograph objects several billion light years away. Kalimat ini sudah punya subjek ini. Scientist ini adalah subjek. Ya, and then can photograph itu adalah verbnya kalau begitu. Nah, di antara koma itu adalah at the Palomar Observatory in Southern California, berada di antara koma. Kalau Anda ingat skill nomor 3, ini adalah apositif. Ya, ini apositif. Karena kalimat ini sudah punya subjek, oleh karena itu kita tidak boleh menambahkan sesuatu yang bisa menjadi subjek. Misalnya kalau seandainya kita hanya menambahkan the, jadi the Hale Telescope akan menjadi subjek, double dengan scientist. Oleh karena itu kita tidak boleh memilih yang membuat Hale Telescope menjadi subjek. Dengan demikian yang harus kita pilih adalah lagi-lagi prepositional phrase, PP. Kalau kita kasih with di depannya, with the Hale Telescope tidak bisa menjadi subjek gitu. Karena dia berada di belakang with. Kita juga tidak akan memilih yang lain-lain yang mempunyai subjek lagi karena permasalahan kalimat ini adalah kalimat sederhana. Oke? Mari kita lanjut ke nomor 3. Without the proper card installed inside the computer. Without ini kalau Anda cek di daftar preposisi, dia preposisi loh ini. Ya. Dan install di sini kalau Anda ingat skill nomor 5 ini adalah past participle yang berfungsi sebagai adjective. Ya, jadi belum ada subjek. Kalimat ini belum punya subjek.
ya, karena lagi-lagi inside adalah preposisi lagi. Objeknya adalah the computer, jadi the computer tidak bisa menjadi subjek. Makanya, kemudian di belakang kita melihat impossible to run a graphical program. Tidak ada verb, tidak ada subjek. Oleh karena itu kita membutuhkan subjek dan verb supaya kalimat ini jadi kalimat. Oh, bukan kalimat ini jadi kalimat, tapi sekelompok kata-kata ini menjadi kalimat. Jawaban yang subjek verb itu adalah C. Okay, number 4. The charter for the Louisiana Lottery was coming up for renewal, spared no expense in the fight to win renewal. Chapter adalah subjek. Was coming up itu adalah verbnya. Was coming up itu adalah verbnya. Dan kemudian ada koma. Halo, hati-hati, subjek, verb, koma. Di belakang ada kata spared. Ya, yang merupakan verb. Berarti kita harus mencari subjek buat kata kerja spared ini, dan kemudian kita harus mencari konektor. Konektor yang didahului oleh koma itu adalah coordinate connectors. Yang menggunakan coordinate connectors adalah B dan C. Oleh karena itu D kita coret, A kita coret, tinggallah dua ini. Show lottery committee and spared. Oh, tidak, kita tidak membutuhkan kata and di sini. Oleh karena itu, so adalah konektor, the lottery committee adalah subjek, verbnya adalah spared. Langsung saja jawabannya adalah C. Nomor 5, while in reality Alpha Centauri is a triple star. While ini adalah konektor, ingat, hati-hati, konektor adverb clause connector. Dan kemudian Alpha Centauri adalah subjeknya, is adalah verbnya. Dan kemudian Anda lihat ada koma, berarti sudah betul. Nah, sekarang di belakang koma ini apakah sudah ada subjek verb? To the naked eye to be a single star. Belum ada subjek verb. Oleh karena itu kita harus memilih subjek dan verb. Dan yang subjek verb adalah A. Oke. Lanjut. The sun's gravity severely distorted the path of the comet. Blank entered its wildly erratic orbit around Jupiter. Sun's gravity adalah subjeknya. Kemudian distorted adalah verbnya. Di belakang itu ada entered. Entered ini adalah verb. Oleh karena itu kita harus mencarikan subjek untuk entered. Tetapi kemudian kita juga membutuhkan konektor. Jadi kita harus mencari konektor dan subjek. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Baik, di bawah masih ada 7, 8, 9, 10 yang bisa Anda coba sendiri. Silakan. Well guys, that's all the review. Itulah semua tadi review yang sudah kita bahas. 6-8 dalam bentuk correct incorrect, 6-8 dalam bentuk multiple choice, dan kemudian 1-8 dalam bentuk multiple choice. For your information, looks like this episode 2 will be long. Should I say very long? Apakah saya harus mengatakan very long? Kok kayaknya iya ya. Ini bagian keempat, tetapi masih belum selesai episode keduanya. But I don't think it matters. Saya pikir tidak jadi masalah. Durasi akan membatasi durasi akan membuat kita bisa mengikutinya mungkin dengan lebih baik. So don't worry about how many parts will an episode include. Tetapi mudah-mudahan saja dengan dibagi-bagi menjadi banyak
parts kita bisa belajar dengan lebih baik. So you hang in there. I'll be back for sure to continue this episode 2 with probably part 5, part 6, or any other parts, yeah? Any other parts. Okay. Hang in there. Okay. Enjoy your time studying and analyzing and then synthesizing all what we've discussed. Mudah-mudahan you can get something out of it. Thank you.